Halo para single bahagia di sini. Kita mau pilih-pilih lagi teman-teman. Khusus untuk kamu yang single atau sudah tidak punya ikatan cinta dengan siapapun. Coba tanyakan pertanyaan ini di dalam hati kamu sambil memilih di antara kedua pilihan ini ya. Pertanyaannya adalah, ciri-ciri pujaan hatimu yang baru yang mau datang di dalam kehidupan kamu. Ciri-ciri pujaan hatimu yang baru yang mau datang nih di dalam kehidupan kamu. Semoga sesegera mungkin datangnya ya teman-teman ya. Ciri-ciri cinta baru untukmu. Pilihan ke-1, gelang warna hijau. Pilihan kedua, gelang warna putih. Ikuti intuisi kamu teman-teman ya. Oke, gelang warna hijau atau pile pertama. Kita buka kartunya untuk kamu. Halo teman-teman yang memilih pile pertama atau gelang warna hijau. Kita mau cari tahu ciri-ciri pujaan hatimu yang baru yang mau datang di dalam kehidupan kamu. Seperti apa orangnya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Nanti segala sesuatunya ambil yang resonate-nya saja ya teman-teman, tidak terikat gender ya. Ini temanya khusus untuk kamu yang single sih sebenarnya. Cuman kalau kamu sudah punya pasangan atau sudah couple gitu, kamu penasaran dengan isi videonya ya bebas-bebas saja. Tapi memang ini dikhususkan untuk kamu yang single ya. Oke, di sini ada Three of Swords, ciri-ciri pujaan hatimu yang baru yang mau datang di dalam kehidupan kamu. Ada Six of Swords. Di sini ada Seven of Cups. Di sini ada Six of Wands. Oke. Kalau nggak resonate sama sekali jangan dipaksakan teman-teman ya. Nih diambil yang positifnya, dibuang negatifnya, doakan segala hal yang positifnya teman-teman ya. Diaminkan segala hal yang baiknya. Oke? Ada energi Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio, ada Libra, Gemini, Aquarius. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya sang pujaan hatimu yang mau datang ini. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Ambil yang resonate-nya saja teman-teman. Di sini ada Three of Swords. Ini kenapa ngeblur terus ya? Oke. Ada Three of Swords dan ada Six of Swords. Ini orang yang memang sudah pernah mengalami patah hati yang luar biasa. Pernah sangat tersakiti, pernah sangat terhianati gitu ya teman-teman ya. Tapi sepertinya orang ini udah selesai dengan rasa sakitnya itu ya, udah selesai dengan proses healingnya. Di sini dia ada bertekad, ada Six of Swords ya, dia bertekad untuk benar-benar melupakan, menjadikan pelajaran semua kegagalannya dia, penolakan-penolakan yang terjadi di belakang sana. Ini sakit hati belum tentu dikhianati sama pasangan sebelumnya, belum tentu itu ya teman-teman ya. Karena merasa tersakiti, dikecewakan, amarah gitu ya teman-teman. Ini bukan hanya dari percintaan saja sih gitu ya. Bisa saja dia dikhianati sama keluarganya, sama teman-temannya. Banyak-banyak kejadian yang sangat menyakitkan di belakang sana yang dia sudah selesai dengan semua itu. Dia cukup mengambil pembelajaran dari semua penolakan, kegagalan yang sudah dia lewati. Tapi ini sakitnya luar biasa sakit ya teman-teman. Aku nggak bisa bohong di sini. Orang ini pengalaman hidupnya cukup banyak. Ya, gejolak-gejolak hidupnya di belakang sana yang sudah dia tinggalkan, setidaknya dia bertekad untuk meninggalkan itu dan dia siap untuk melihat atau siap untuk menghadapi masa depannya yang baru, ya, siap untuk membuka hati. Setidaknya dia punya tekad. Ya, teman-teman, pelan tapi pasti dia yakin dia bisa gitu. Ada Six of Swords. Untuk beberapa dari kamu ada Six of Swords dan ada Six of Wands. Untuk beberapa dari kamu aku merasakan orang ini ada energi single parent ya, teman-teman ya, sudah pernah menikah, single parent. Jadi ya, kegagalannya dia di belakang sana ini sangat menyakitkan. Kegagalan pernikahannya sangat menyakitkan. Tapi saat ini dia sudah siap ya untuk melihat masa depannya dia yang baru, untuk melihat apa sih yang terjadi di depan. Dia udah sangat siap, sudah sangat kuat nih secara mentalnya dia gitu ya teman-teman ya. Di sini ada Seven of Cups dan ada Six of Wands. Saat ini fokusnya dia, orang ini, ke karir ya. Di sini ada Seven of Cups. Orang ini banyak mimpinya. Justru ketika dia memutuskan untuk healing, memutuskan untuk membuka lembaran baru lah, gitu ya. Siap untuk membuka hatinya untuk cinta yang baru, untuk orang yang baru, siap untuk membuka bisnis baru lagi. Pokoknya siap untuk merubah hidupnya jadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Justru keinginan dia semakin banyak. Ada Seven of Cups. Keinginannya dia, mimpi-mimpinya dia yang mungkin selama ini terbelenggu ya. Terbelenggu ketika dia berada di hubungan sebelumnya, terbelenggu ketika dia masih fokus sama rasa sakit hatinya. Dia siap untuk melihat masa depannya dia, menyongsong masa depannya dia, justru keinginannya makin banyak. Ini tipikal orang yang banyak sekali keinginannya, banyak sekali maunya. Ketika hatinya sudah mulai pelan tapi pasti sudah mulai tenang, dia banyak sekali mimpinya. Salah satunya mungkin
Ya, di sini aku lihat ada Seven of Cups, keinginannya banyak ya. Ini mungkin dalam sisi karir, dia pengen memajukan lagi karirnya dia yang sempat terjatuh, sisi perekonomiannya dia yang sempat terjatuh, dia ingin membuktikan sama dirinya dia, membuktikan sama orang-orang yang pernah menyakitinya bahwa dia tuh sudah move on, dia tuh tidak sesakit itu loh, dia bisa survive gitu. Dia pengen membuktikan sama dirinya atau sama orang-orang yang pernah meninggalkan, menyakiti dia atau menolak dia. Gitu ya teman-teman ya. Di sini termaksud keinginan dia ya, termaksud ya membuka hati untuk cinta yang baru gitu ya, mencari pasangan yang mungkin jauh lebih baik. Dia mengambil pelajaran dari kegagalannya dia di belakang sana. Mungkin dia juga ada tekad untuk membuka bisnis. Mungkin dia juga ada tekad untuk lebih fokus sama karirnya dia, apapun jenis karirnya dia. Mungkin mencari pekerjaan baru, mungkin pindah lokasi gitu ya. Di sini ada Six of Swords, keinginan dia tuh pengen pindah domisili, pengen pindah rumah, pengen pindah tempat tinggal gitu ya. Benar-benar ingin meninggalkan benar-benar ingin meninggalkan kehidupan lama dia, hal-hal yang menyakitkan itu gitu ya teman-teman. Ada yang berniat untuk jalan-jalan juga, refreshing gitu ya teman-teman. Banyak sekali mimpinya dia, banyak sekali keinginannya dia. Justru ketika dia bertekad untuk melupakan masa lalunya dia, ketika dia bertekad untuk berdamai dengan keadaannya dia gitu teman-teman ya. Balik lagi aku ulangi, rasa sakitnya di sini tergantung situasi dan kondisi, karena di sini energinya banyak. Ini bisa saja pengalamannya dia tuh pernah ditolak sama pacarnya dia ya, sama pasangan. Mungkin juga ada yang pernah mengalami kegagalan dalam pernikahan, mungkin juga pernah dikhianati sama keluarga, sahabat, mungkin pernah mengalami kejatuhan dalam ekonomi, bisnis, karir, apapun itu ya. Ini ada Six of Wands ya, Aries, Leo, Sagittarius ya, energi zodiaknya. Dia banyak temannya, dia banyak yang mengagumi gitu ya. Secara fisik sangat menarik si pujaan hati kamu yang baru ini, yang mau datang ini. Aku nggak bisa bohong, ada Six of Wands dan di sini ada Seven of Cups. Orang ini banyak pilihan ya. Ketika dia sudah menjadi single nih, dia juga single gitu ya teman-teman ya. Dia banyak pilihan dalam hal lawan jenis. Istilahnya dia tidak susah nih kalau mau mencari pasangan gitu ya. Banyak yang suka sama dia mungkin karena dinilai orang ini pekerja keras. Mungkin dinilai orang ini juga orangnya supel, ramah, teman-teman, banyak temannya. Jadi secara fisik juga dia sangat menarik. Ini yang membuat lawan jenis banyak yang suka sama dia, tertarik sama dia gitu ya. Juga ini yang membuat teman-temannya dia nyaman nih berada di sekitar dia, berteman sama dia, karena orangnya sehangat itu, seramah itu ya teman-teman. Pujaan hatimu yang baru ini suka alam ya, ada Six of Swords. Mungkin dia nanti akan sering-sering ngedate atau ngajakin kamu jalan-jalan, ngedate lah kencan gitu teman-teman. Ini lebih suka ke alam sih, meskipun dia punya pekerjaan yang mapan gitu ya, meskipun dia punya banyak teman, tapi sebenarnya sejujur-jujurnya jauh di dalam hati kecilnya dia kurang suka keramaian. Dia lebih suka menyendiri, apalagi kalau dia lagi suntuk banget, sumpek banget, bosen banget dengan aktivitasnya dia pasti akan refreshing dirinya itu ke alam, terutama hal-hal yang ada kaitannya dengan air ya gitu teman-teman ya. Mungkin pantai, mungkin laut, kayak gitu-gitu yang ada unsur airnya. Dia lebih menikmati hal itu, tapi tidak menutup kemungkinan dia lebih kadang-kadang suka pegunungan gitu ya, pepohonan, tempat-tempat yang adem, tenang gitu. Tapi dia lebih suka yang ada unsur airnya sih gitu. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui teman-teman, pilihan ke-1. Di sini ada good luck. Di sini ada passion. Di sini ada commitment, dan di sini ada calmness. Oke. Proses pendekatannya dalam hubungan ini nanti ya, kamu dengan si pujaan hatimu yang baru ini akan pelan tapi pasti, teman-teman. Ada calmness, pelan tapi pasti. Ini bukan tipikal orang yang suka terburu-buru untuk menyatakan cinta, terburu-buru untuk istilahnya jadian yuk gitu. Tidak pernah terburu-buru dalam hal itu, apalagi khususnya untuk dia ini yang memang pernah punya kegagalan dalam hal cinta. Intinya pujaan hatimu yang baru ini yang mau datang ini memang bukan tipikal orang yang suka terburu-buru, terutama dalam hal menyatakan cinta. Dia akan memikirkan itu dulu, dia akan mempertimbangkan dulu, dia akan mempelajari dirimu tuh seperti apa sih, masih punya pasangan atau tidak, atau setidaknya dia mempelajari dirinya, hatinya. Benar nggak nih dia siap untuk membuka hati yang baru? Benar nggak sih dia sudah benar-benar sembuh, sudah benar-benar healing dari luka lamanya dia gitu ya? Dia akan mempelajari banyak hal di sini.
Dia tidak suka terburu-buru, ada calmness. Pelan tapi pasti, itu prinsip hidupnya dia. Dalam hal cinta, dalam hal mensukseskan karirnya lagi, dalam hal perekonomian, dalam hal mendekati seseorang, dalam hal apapun dalam kehidupannya dia. Termasuk dalam termasuk dalam menyembuhkan hatinya yang terluka, dia perlu waktu memang. Ini bukan tipikal orang gampang move on. Ya, ketika dia sakit, kecewa hatinya dia ya, kekecewaan dalam hal apapun teman-teman ya, marah, dia tahu dia bisa, dia tahu dia mampu untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tapi memang butuh waktu ya. Ini apalagi kalau dalam hal cinta, ini tipikal orang yang sulit untuk move on. Kalau dia sudah sangat tersakiti, dia sulit untuk move on. Kalau udah jatuh cinta banget, sulit untuk move on ya. Prinsip hidupnya dia dalam segala hal pelan tapi pasti. Di sini ada good luck ya, dia percaya kok segala hal yang dia mimpikan, banyak mimpinya ya teman-teman, justru ketika dia memutuskan aku siap gitu ya, siap untuk melihat apa sih yang terjadi di depan nanti, siap untuk menyusun rencana-rencana hidupnya lagi lah gitu, siap untuk benar-benar meninggalkan luka hatinya dia gitu ya teman-teman. Dia percaya keberuntungan itu akan selalu berada di pihak dia ketika dia berusaha, ketika dia percaya sama alam semesta. Dia tahu keberuntungan selalu ada di pihaknya dia. Mungkin karena dia sangat percaya diri ya teman-teman ya. Dia percaya bahwa dia pinter, banyak temennya gitu ya. Dia cerdas, dia kreatif gitu. Dia banyak didukung sama orang-orang yang dia kasihi, dia cintai gitu. Dia percaya keberuntungan selalu berada di pihak dia dalam segala hal, termasuk dalam hal mencari cinta. Gitu ya, passion. Iya, orang ini penuh dengan gairah, orang ini penuh dengan semangat. Ya, ada passion dan ada Eight of Cups ya. Apapun yang dia mimpikan di sini dalam hal karir, mengejar cinta, apapun itu, dia penuh dengan semangat, dia penuh dengan gairah, dia penuh dengan rasa percaya diri. Ya teman-teman ya, apapun yang dia inginkan pasti dia kejar sih. Ini tipikal orang yang seperti itu. Ya, apapun yang dia inginkan pasti dia kejar. Juga di sini ada manifestasi yang begitu kuat, yang sering dia lakukan. Dia percaya sama keajaiban alam semesta ya teman-teman ya. Tipikal yang seperti itu, penuh dengan semangat. Apalagi kalau dia lagi pengen banget terhadap sesuatu gitu ya, dia kejar nih. Ya, sangat memotivasi dirinya gitu ya. Di sini ada komitmen. Ini tipikal orang yang cukup setia dalam hal pekerjaan, dalam hal pertemanan, pergaulannya dia cukup setia. Sama keluarganya dia setia. Sama pasangannya dia yang membuat dia jatuh cinta banget, dia cukup setia. Dia punya komitmen yang begitu kuat. Dia tanamkan di dalam hatinya dia. Kalau dia sudah berkomitmen dengan sesuatu, dia akan jaga itu sebaik-baiknya gitu ya teman-teman. Dia tipikal yang seperti itu, bukan hanya dalam hal cinta aja ya. Ya, kalau dia dipercayakan bisnis atau pekerjaan tertentu gitu ya, dia akan jaga itu sebaik-baiknya. Dia akan berusaha untuk menjadi dirinya, versi terbaik dirinya untuk mempertahankan apapun yang sudah ada di tangannya dia. Ya, teman-teman. Sekarang kita cari tahu yuk, teman-teman, yuk. Dari awal niatnya dia serius nggak sih di dalam hubungan cinta ini? Dari awal niatnya dia serius nggak sih di dalam hubungan cintanya dia ke kamu nih, ya? Terutama kalau kalian nanti pada akhirnya jadian gitu ya, pacaran, atau mungkin bahkan dari pendekatan. Ya, apakah dia dari awal punya niat serius mencari pasangan untuk ke jenjang pernikahan misalnya? Kita lihat nanti. Niat pujaan hatimu yang baru ini, yang mau datang ini, serius nggak sih di dalam hubungan ini ya? Niatnya dia serius nggak berkomitmen terjadinya pernikahan misalnya gitu ya? Niat dia serius nggak sama kamu dalam hubungan cinta kamu sama dia nanti? Ya. Kita lihat niatnya dia, apakah dia serius dalam hubungan ini? Oke. Ace of Pentacles. Kita lihat lagi teman-teman, pilihan ke-1, pile ke-1. Hati warna hijau. Gelang, sorry ya. Niat dia serius nggak sih? Gelang warna hijau. Pilihan ke-1, pile ke-1 semesta. Niatnya dia serius nggak sama kamu? Queen of Cups. Oke teman-teman, beruntunglah kamu, dia sangat mencintai kamu. Seluas samudra hatinya, menerima kekurangannya kamu, dia berusaha untuk memperbaiki apa yang kurang dalam hubungan ini, dia berusaha untuk memperbaiki mungkin sisi negatifnya dia, demi kamu, demi hubungan cinta ini. Intinya ada ketulusan yang dia berikan ke kamu. Ada King of Cups. Oke. Teman-teman, sebagian besar ini niatnya dia serius. Mungkin ini akan dia bicarakan ketika kalian baru pendekatan. Ya, dia kelihatan banget nih. Kamu sangat merasakan orang ini tidak terikat gender ya, intinya serius. Ya, teman-teman ya. Pujaan hati kamu ini memang ingin mencari pasangan hidup, bukan cuma untuk pacaran-pacaran ala ABG aja, tidak. Ya, teman-teman. Jadi, di sini ada
Ace of Pentacles. Dari awal pendekatan, bahkan ketika nanti kamu jadian sama dia, pacaran gitu, punya hubungan cinta, dia akan semakin menegaskan bahwa dia serius. Dia bukan tipikal orang yang suka main-main. Di sini juga ada komitmennya tadi teman-teman ya. Dia serius sama kamu. Di sini ada Queen of Cups dan ada King of Cups. Ini kartu pasangan. Dan di sini ada Ace of Pentacles. Besar kemungkinan ada keinginan dia untuk serius. Memang mencari pasangan hidup lah, intinya seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini ada You Deserve Love. Dan di sini ada Wedding. Oke. You deserve love. Kamu layak untuk dicintai. Kamu layak untuk mendapatkan cinta sejati. Siapapun deh, bukan kamu aja. Dia pun layak untuk mendapatkan cinta sejati. Apalagi setelah apa yang sudah dia lewati selama ini. Ya, teman-teman ya. Ya, kita semua layak untuk dicintai, mendapatkan cinta sejati. Ya, dipersatukan sama jodoh kita. Ada You Deserve Love. Kamu layak untuk dicintai. Ya, di sini ada Wedding. Ya, sudah teman-teman. Pilihan ke-1, file ke-1, belang warna hijau. Banyak di sini yang akan bertemu dengan jodohnya. Kamu dengan sang pujaan hatimu ini yang mau masuk nih energinya, semoga segera ya teman-teman ya. Ini kemungkinan besar serius lah minimal gitu. Pengen nikah gitu ya, pengen serius hubungannya. Udah bukan main-main lagi. Gitu ya teman-teman ya. Dia siap untuk punya hubungan serius sama kamu. Kalau aku merasakan kamu dengan si pujaan hatimu yang baru ini secara usia tidak terlalu jauh ya teman-teman. Tidak terlalu jauh. Mungkin hanya sekitar setahun atau 2 tahun kamu dengan si pujaan hati kamu yang baru ini. Oke? Inisial kamu atau inisial dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Pilihan ke-1. Si cinta barumu ini ya. Banyak yang akan serius sih di sini ya. Nyari uang bareng, buka bisnis bareng gitu ya. Ya, niatnya serius lah. Oke. Aku rapin dulu teman-teman. Tadi aku sudah sebutkan ya, kalau nggak kamu ya dia ya teman-teman, energi bisa vice versa atau bolak-balik. Aku merasakan ada energi single parent, entah kamu entah dia, tapi kayaknya ini tidak bermasalah dengan itu, sama sekali tidak bermasalah ya. Secinta itu dia sama kamu ya, sebesar itu rasa kasih sayang dia sama kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu punya anak gitu ya, atau dia punya anak gitu, dia sama anak-anaknya sangat mencintai teman-teman ya. Oke, di sini ada huruf A, Q, C, F, R, U, ada S, ada O, ada W dan P. Ya, intinya kalau di sini berkaitan tentang anak, ya teman-teman, ada energi anak di sini, tidak bermasalah sama sekali di dalam hubungan cinta ini. Bahkan mau mengenal satu sama lain gitu ya. Kalau misalnya di sini ada energi single parent. Oke, ciri-ciri tambahannya dia. Ya, pujaan hatimu yang mau masuk ini, pujaan hatimu yang baru yang mau masuk ini. Ya, kamu belum pernah punya hubungan cinta sama dia. Kita tidak bicara mantan di sini ya, teman-teman ya. Aku merasakan energinya cinta baru sih. Ya, mungkin kamu akan mengawali pertemanan sama dia, ya. Aku sudah bilang tadi ya, orang ini tidak suka terburu-buru, mungkin akan mengawali pertemanan cukup lama, sahabatan, nyari chemistry-nya kayak gitu ya. Oke. Ciri-ciri tambahannya sih dia pilihan 1. Oke, aku rapin dulu ya. Oke, di sini ada senyum, senyumnya manis. Kamu akan sangat terpikat dengan senyumnya dia itu. Bahkan orang-orang sekalipun ya, teman-temannya dia, lawan jenis yang menyukai dia, mungkin sangat tertarik dengan senyumnya dia yang setulus itu, yang semanis itu ya. Dia suka membaca, mungkin ini hobinya ya. Orangnya sangat menarik, secara karakter, secara fisik sangat menarik, ya. Berambut lurus. Di sini ada rambut hitam, dia berambut hitam dan berambut lurus, ada true love, ya. Di sini ada kita bicara soal cinta sejati. Kamu cinta sejatinya dia, begitupun sebaliknya. Ada Pisces, energi Pisces di sini. Ada spiritual dan supranatural, dia mengerti tentang hal itu. Ya, ada taat. Dia sangat taat dalam ajarannya dia, agama dan kepercayaannya dia. Dia sangat percaya sama pencipta, ya. Dia sangat percaya dengan keajaiban alam semesta. Taatlah teman-teman ya. Spiritual dan supranatural, terbang semua. Terbang semua teman-teman, tolong dimaafkan ya. Anginnya besar sekali di sini. Oke, aku ulangi, ada senyum, senyumnya manis. Orang yang sangat menarik secara karakter maupun fisik. True love, ada kita bicara soal cinta sejati di sini ya. Di sini ada rambutnya lurus, dia suka membaca. Suka berkacamata hitam, ya, terutama kalau di luar ruangan. Orang ini suka banget alam kan gitu ya. Di sini ada rambut hitam. Pisces, ada taat. Supranatural dan spiritual, dia punya ketajaman intuisi, dia mengerti tentang spiritual dan supranatural, ada backpackeran. Ya, dia suka sekali backpackeran ke alam. Oke teman-teman, semoga cocok, ambil yang resonate-nya saja. Bye-bye. Halo teman-teman yang memilih pile kedua. Hati warna putih.
Ambil yang resonate-nya saja. Ini khusus untuk kamu yang single sih ya teman-teman ya. Sudah tidak punya hubungan cinta dengan siapapun. Tapi kalau kamu sudah couple atau sudah punya pasangan, kamu kepo nih dengan isi videonya, pengen tahu gitu ya. Ya sudah nggak apa-apa, bebas-bebas saja. Tapi memang ini khusus untuk kamu yang single ya. Masih jomblo, masih sendiri. Ambil yang resonate-nya, doakan segala hal yang positifnya, diaminkan ya teman-teman. Apa salahnya sih mengaminkan sesuatu yang baik ya kan? Diambil positifnya, dibuang negatifnya. Kalau misalnya nggak resonate sama sekali ya sudah, tolong dimaklumi, tinggalkan saja, jangan dipaksakan. Oke, tidak terikat gender. Sekali lagi, tidak terikat gender. Kamu laki-laki, kamu perempuan, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Oke teman-teman, hati, gelang warna putih. Pujaan hatimu yang baru, yang mau masuk di dalam kehidupan kamu. Mudah-mudahan sesegera mungkin ya teman-teman ya. Two of Swords, the Hierophant, Page of Cups, Temperance. Oke, aku rapin dulu ya. Energi zodiak kamu atau si dia nih, pujaan hatimu yang baru ini, cinta barumu. Ada the Hierophant, di sini ada Taurus kuat ya, Taurus, Capricorn, Virgo. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Energi zodiaknya kamu atau dia. Teman-teman, untuk beberapa dari kamu orang ini sangat taat ya dalam agamanya dia, dalam ajaran dan kepercayaannya dia gitu ya. Dia sangat mencintai pencipta, percaya dengan keajaiban alam semesta, sangat religius. Ya. Untuk beberapa dari kamu juga aku merasakan ini ada energi orang ini sudah pernah menikah. Ya. Intinya pernah gagal dalam pernikahan atau minimal hubungan yang sangat serius dalam kisah cintanya dia. Di sini ada the Hierophant juga. Aku fokusnya di sini ya teman-teman. Entah kenapa. Mungkin kamu dengan si pujaan hati kamu ini yang akan datang ini ya, ini masih banyak perbedaan. Agama dan kepercayaan, perjalanan spiritual. Mungkin juga di sini ada perbedaan usia. Ada the Hierophant, ada Page of Cups, ada perbedaan usia. Kembali lagi aku ingatkan, energi bisa vice versa, terbolak-balik ya teman-teman ya. Mungkin kamu yang usianya lebih muda dari dia atau vice versa. Intinya ada perbedaan usia yang cukup jauh antara kamu dengan si pujaan hati kamu ini ya teman-teman. Oke, di sini ada Two of Swords. Ini tipikal orang yang selalu menyeimbangkan antara logikanya dia, bukan berarti dia mengerti tentang spiritual. Mungkin juga peka, intuisinya dia, mengerti tentang supranatural juga. Bukan berarti dia tidak percaya sama logikanya dia. Dia selalu menyeimbangkan itu semua dengan logika. Ada logika, ada sisi spiritual dan supranatural yang selalu dia seimbangkan dalam segi apapun di dalam kehidupannya dia. Dalam memilih percintaan, di dalam kehidupannya dia lah, teman-teman ya. Selalu menyeimbangkan antara logika dan sisi spiritualnya dia ini. Jadi dia tidak suka gegabah, dia tidak suka terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Ya, termasuk dalam menyatakan cintanya dia sama kamu. Ada Page of Cups. Ya, dia cinta sama kamu, Page of Cups, dan ada Temperance. Dia punya cinta yang tulus sama kamu, ya. Tipikal orang yang mencintai keluarganya, ada di Hierophant dan ada Temperance. Ya, dia family man atau family woman. Gitu, sangat mencintai keluarganya. Jadi apapun yang dia lakukan, yang dia utamakan keluarganya dulu sih. Gitu ya. Pujaan hati kamu yang baru ini kayaknya tipikal penyendiri ya teman-teman. Aku lihat dari The Hierophant, dia tipikal penyendiri, bukan berarti dia nggak banyak teman ya, banyak temennya, terutama di lingkungan pekerjaannya dia punya posisi dan jabatan yang sangat baik, karirnya dia lah, sisi perekonomiannya sudah aman lah teman-teman ya, entah dia pebisnis, wirausaha gitu ya, atau dia bekerja di suatu perusahaan, dia punya anak buah. Banyak yang mengakui pekerjaannya dia, qualified lah dia di bidangnya dia. Tapi atau dia teman-temannya juga banyak gitu ya teman-teman, banyak yang suka curhat sama dia. Ya, ini tipikal orang yang bijaksana sekali, old soul teman-teman, sudah berjiwa tua, ya jiwanya tua, dia pembawaannya sangat sabar gitu ya. Bukan tipikal orang yang suka sekali banyak bicara. Meskipun dia banyak teman, dia lebih ke pendengar yang baik sih. Untuk kamu, untuk keluarganya, untuk teman-temannya dia gitu, yang curhat sama dia gitu ya teman-teman ya. Tipikal pendengar yang baik tapi tidak terlalu suka bicara banyak. Gitu ya. Kalau nggak penting-penting banget, dia bukan tipikal orang yang suka berbicara terlalu banyak, terutama yang nggak penting-penting banget menurut dia. Gitu ya. Sangat dewasa. Mungkin usianya jauh lebih dewasa dibandingkan
karakternya dia, pembawaannya dia jauh lebih dewasa dibandingkan usia dia sebenarnya, ya teman-teman ya. Banyak perbedaan, masih banyak perbedaan di antara kamu sama orang ini. Perbedaan karakter juga, visi dan misi juga gitu ya. Masih banyak perbedaan, terutama agama dan kepercayaan. Juga pengertian tentang spiritual itu sendiri. Banyak perbedaan lah teman-teman yang perlu dicocokkan di sini antara kamu sama dia. Tapi kalau dia cinta dia bucin sama kamu. Page of Cups. Ini tipikal orang kalau udah cinta banget sama seseorang, dia kejar sih. Dia sangat setia sama pasangannya dia yang dia cintai. Ya, kalaupun ada kegagalan di dalam hubungan cintanya dia, mungkin ada hubungannya dengan sesuatu yang tidak bisa ditoleransi lagi sama dia. Orang yang sangat sabar. The Hierophant ada Temperance. Dia tulus, dia mencintai seseorang, dia tulus. Mencintai keluarganya, menjaga keluarganya, dia tulus. Tapi kalau misalnya ada kegagalan di dalam hubungan cintanya dia, pasti ada sesuatu yang salah di situ, yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, sudah diambang batas kesabarannya dia, gitu ya. Di sini ada Page of Cups dan ada Temperance. Ini orang yang cukup setia sama pasangannya dia. Apalagi kalau kamu sudah bisa mengambil hatinya dia banget, mengerti dia banget gitu ya teman-teman ya. Dia bakalan setia sama kamu teman-teman. Ini tentang spiritual, dia cukup paham tentang itu ya teman-teman ya. Dia tahu siapa yang menjaga dia nih, kalau aku merasa seperti itu ya. Pujaan hati kamu yang baru ini teman-teman, meskipun banyak uangnya, meskipun karirnya sangat baik gitu ya, sangat bagus. Terus banyak penggemarnya dia gitu ya, banyak bawahannya dia, anak buahnya dia mengakui bahwa dia ini sosok pemimpin yang sangat baik untuk anak buahnya dia gitu, sangat kompeten lah gitu di bidangnya dia. Tapi ini tidak suka berfoya-foya, bukan tipikal orang yang suka berfoya-foya, sangat sederhana gaya hidupnya dia. Dari cara berpakaiannya aja kelihatan orang ini tidak suka berlebihan. Ya, yang penting nyaman untuk dia. Menurut dia seperti itu, yang penting nyaman untuk dia, tidak perlu bermahal-mahal, nyaman dan cocok untuk tubuhnya dia pasti akan pakai. Pola hidupnya dia sangat sederhana, gaya hidupnya dia sangat sederhana, tidak suka berlebihan. Meskipun kadang-kadang dia suka berlibur, dia suka refreshing, lebih ke alam sih. Lebih ke pegunungan kalau aku lihat. Ada pegunungan, ada perairan. Ada yang unsur air, ada unsur hijau-hijau, misalnya bunga atau pepohonan, tempat yang adem gitu ya, tempat yang tenang. Dia lebih suka ketenangan, suka alam. Ya, kadang-kadang kalau dia lagi butuh banget waktu untuk sendiri ya dia lebih suka refreshing ke alam sih. Meskipun banyak temannya nih. Ya, dia kurang suka keramaian sebenarnya. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui, di sini ada family, abundance atau creativity. Orangnya sangat kreatif ya, teman-teman. Dia pekerja keras sekali. Teach. Dan ada protection. Oke. Ada family. Orang ini cinta keluarga. Family oriented ya, teman-teman. Ini ada validasi, dia cinta banget sama keluarganya dia. Gitu ya. Kalau misalnya nanti kamu, misalnya nih, ini contohnya aja, misalnya kamu nanti serius sama dia, kamu menikah sama dia, bukan hanya keluarganya dia yang dia cintai. Kalau dia sudah pernah menikah dan dia bahkan punya anak, bahkan dia cinta banget sama anak-anaknya dia, ya tentu saja ya teman-teman. Dan kalau kamu nanti berjodoh sama dia pun akan sangat mencintai kamu dan keluargamu. Ya teman-teman. Balik lagi, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Aku di sini merasakan ada energi sudah pernah menikah, single parent. Tapi meskipun di situ pernah ada pernikahan ya, single parent, ada anak gitu yang menyatukan cinta kalian berdua, nanti ada anak di antara kalian, ini tidak akan bermasalah sama sekali karena orang ini sedewasa itu, secinta itu, setulus itu dia sama kamu. Ya teman-teman, family oriented. Apapun yang dia lakukan dalam hal keuangan, waktunya dia kalau dia sempat gitu ya, pasti dia utamakan untuk keluarganya dia, orang-orang yang dia kasihi. Abundance atau creativity. Banyak dari kamu, aku merasakan pujaan hati kamu yang baru ini bekerja di bidang kreatif karena memang sekreatif itu dia orangnya. Dia bekerja atau mencari uang dari hobinya dia mungkin. Untuk beberapa dari kamu ya. Di sini abundance atau creativity, orang ini secara keuangan tidak usah diragukan lagi teman-teman. Dia punya karir yang sangat mapan, entah dia berbisnis, entah dia bekerja di suatu perusahaan seperti tadi aku jelaskan, atau bahkan dia melakukan dua hal sekaligus. Dia pebisnis, dia buka usaha yang dilakukan sama orang-orang yang dia kasihi ya, mungkin keluarga gitu ya, mungkin sahabatnya dia buka usaha bareng gitu, atau dia juga sekaligus punya pekerjaan yang sangat mapan di suatu perusahaan. Intinya dia punya anak buah dimanapun dia bekerja, apapun yang dia lakukan untuk mencari uang gitu ya, dia punya anak buah yang sangat setia sama orang ini, karena orang ini tipikal pemimpin yang sangat baik ya. Secara keuangan, karir aman teman-teman, jangan khawatir. Vice versa,
Kamu juga mungkin seperti itu. Ya, teman-teman, kalian mungkin bekerja keras sama-sama nih gitu. Tidak terikat gender ya. Kamu laki-laki, kamu perempuan, bebas ambil yang resonate-nya saja. Teach, untuk beberapa dari kamu mungkin bekerja di bidang mengajar. Ya, mungkin kamu dan dia ini juga tipikal orang yang suka sekali sharing tentang kehidupan, terutama dia ya. Teman-teman, seperti tadi aku jelaskan, orang ini banyak sekali dicurhatin nih. Ya, sama keluarganya dia, sama teman-temannya dia, banyak yang suka berkeluh kesah sama dia, dan dia suka sekali memberikan saran yang masuk akal, saran yang memang mungkin hal-hal tersebut pernah dia jalani, gitu ya. Suka sekali sharing, suka sekali berbagi pengalaman, gitu teman-teman ya. Terutama sama mereka yang memang membutuhkan perhatiannya dia sih. Kamu nanti sebagai pasangannya dia juga, ya teman-temannya dia aja dia dengarkan, apalagi kamu ya, orang yang dia cintai, gitu ya. Ada teach, ya seperti tadi aku jelaskan ya teman-teman, bekerja di bidang mengajar, ya, atau mungkin memang dia sering sekali bukan mengajarkan ya, berbagi pengalaman, sharing untuk orang-orang yang memang mempercayakan masalahnya sama si dia ini. Di sini ada protection, dia percaya apapun yang dia lakukan, selama itu baik, selama itu positif, ya, selama itu untuk orang-orang yang dia cintai, termasuk dirinya ya, dia sangat mencintai dirinya teman-teman. Aku lihat dari The Hierophant, dia dilindungi, dia percaya. Ada spirit guides, ada cahaya ilahi yang memang melindungi dia di setiap perbuatannya dia. Jadi dia ini tipikal orang yang memang punya prinsip ya, punya tekad, punya niat gitu, berusaha untuk seminimal mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang namanya manusia itu ada plus minusnya, tentu saja dia tidak sesempurna itu, tentu saja ya, dia sangat sadar itu. Cuman dia punya prinsip, dia akan meminimalisasi hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kehendak pencipta. Ya, teman-teman ya, dia tahu dia dilindungi. Dia tahu siapa pelindungnya dia. Ya, teman-teman ya. Dia juga akan sangat melindungi kamu loh. Ya, teman-teman, ada protection. Dia sangat melindungi orang-orang yang dia cintai, keluarganya dia, mungkin kamu nanti sebagai pasangan. Ya, teman-teman, di sini ada this could be the one. Dan di sini ada forgiving and learning. Oke. Teman-teman, sebelum kamu menyatu dengan si dia, ya, kamu punya pengalaman tidak baik, tidak nyaman di belakang sana, dia pun seperti itu. Di sini ada di Hierophant. Pengalaman hidupnya dia cukup banyak, teman-teman, up and down. Dia, teman-teman, pernah berada di titik terendah hidupnya. Setiap manusia pasti punya pengalaman tidak enak, tidak nyaman. Tapi dia belajar dengan itu semua. Ya, dia tidak terus jadi tidak percaya diri, dia tidak percaya sama pencipta, tidak. Dia jadikan pengalaman-pengalaman tidak nyamannya dia ini menjadi sosok yang jauh lebih bijaksana dibandingkan sebelumnya. Gitu ya, teman-teman, dia belajar dari pengalaman itu. Jadi dia udah nggak mau sembarangan lagi nih memilih pertemanan, pergaulan, mempercayakan masalahnya dia kepada setiap orang. Dia tidak terlalu percaya lagi dalam hal itu. Dia selalu memilih orang-orang yang memang dia percaya untuk curhat. Bukan tipikal orang yang suka oversharing. Kalau dia tidak terlalu percaya, dia nggak akan menceritakan apapun misi-misinya dia, goalsnya dia, masalah-masalahnya dia. Ya, dia belajar dari pengalaman. Mungkin sebelumnya dia pernah dikecewakan, gitu ya, karena dia terlalu percaya terhadap seseorang. Nah, dia belajar dari itu. Ya, cukup bijaksana dia sekarang ya, teman-teman. Ada forgiving and learning. Kamu dan dia punya pengalaman tidak enak, tapi sebelum penyatuan ini terjadi, pertemuan kamu dan dia, kalian ini harus memaafkan masa lalu. Berdamai dengan keadaan. Mengambil sisi positif dari setiap masalah yang pernah terjadi. Ya, kamu dan dia sama-sama punya pengalaman tidak nyaman di belakang sana. Ini disuruh, atau sarannya ya teman-teman, sarannya dari Oracle ini adalah pilihan kedua, maafkan apa yang terjadi di belakang sana. Ya. Mungkin pengalaman itu sulit untuk dimaafkan. Manusiawi sekali untuk memaafkan hal-hal yang memang menyakitkan di belakang sana. Tahu kalau itu sulit, tahu sekali. Tapi setidaknya kamu tekad dulu nih. Bertekad untuk membersihkan energi kamu, hati kamu dari semua kenegatifan itu. Kemarahan, kekecewaan yang berkepanjangan, kemarahan yang berlebihan. Ya, sebelum penyatuan ini terjadi, kamu dan dia masih punya PR. Ada forgiving and learning. Memaafkan hal-hal yang membuat marah di belakang sana, kecewa di belakang sana. Jangan berkepanjangan, berdamai dengan keadaan.
Ya, belajar dari itu, ambil aja pengalamannya gitu, supaya kamu lebih pintar nih ke depannya dalam memilih pekerjaan, pergaulan, mungkin pasangan juga seperti itu. Dia pun juga punya PR, masih punya PR ya teman-teman ya. Diam-diam dia punya PR nih. Ya, masih punya luka lah gitu ya. Ini yang harus diselesaikan dulu. Ada forgiving and learning, berdamai dengan keadaan. Hal-hal yang menyakitkan di belakang sana, sesulit apapun itu. Di sini ada disculp biduan. Teman-teman, mungkin kamu dan dia dengan si pujaan hati kamu yang mau masuk ini ya, ini akan dipersatukan semesta ya, akan ada ikatan yang serius di antara kamu sama dia. Ada disculp biduan. Mungkin dia memang seseorang yang memang dipersatukan semesta menjadi jodohmu ya. Dibawa doa aja semua teman-teman ya, dibawa doa aja, diaminkan segala hal yang positifnya ya. Yuk kita lihat niatnya dia di awal. Pilihan kedua, gelang warna putih ya. Niatnya dia di awal serius nggak sih dalam hubungan ini? Pilihan kedua, the world. Kamu dunianya dia guys ya. Niatnya dia serius nggak sih dalam hubungan cinta ini? Pilihan kedua ya. Niatnya dia di awal nih, mungkin bahkan dalam sesi pendekatan nanti nih ya, apakah dia niatnya serius? Kita lihat niatnya dia ya. Di Emperor, oke. Niatnya dia serius atau enggak sih di awal? Dari awal dia niatnya serius nggak sama kamu? Pilihan kedua. Entah kamu laki-laki atau perempuan ya guys. Oke. Niatnya dia serius nggak sih dari awal? King of Swords, oke. Di sini juga ada energi fire sign cukup kuat ya teman-teman, Aries, Leo, Sagittarius, terutama Aries nih ya, energi zodiak kamu atau dialah ya. Oke. Seriuskah dia niatnya dari awal sama kamu? Apakah dia akan memperlihatkan atau menyatakan keseriusannya dia? Jawabannya adalah ya. Ya, makanya juga di sini ada disculp biduan. Intinya dari awal pendekatan juga dia akan menyatakan bahwa dia serius. Dia bukan tipikal orang yang suka main-main. Ada The Emperor dan ada King of Swords. Tegas banget dari awal. Jadi dia mungkin akan menegaskan kalau misalnya memang cuman mau main-main hubungannya, dia mundur. Atau dia berharap kamu yang mundur kalau kamu nggak siap. Gitu ya. Intinya dia mencari pasangan hidup yang serius sama dia, menerima dia apa adanya, saling mendukung dalam apapun ya kegiatan kamu dan kegiatan dia. Ya, ada the world, kamu dunianya dia. Jadi nggak heran dari awal dia akan menegaskan bahwa dia akan melindungi kamu, dia akan menjadi pendukung kamu untuk apapun yang kamu lakukan, gitu ya teman-teman ya. Intinya kamu dunianya dia. Otomatis dia mau ada di dalam kehidupan kamu. Ya, dia pengen serius, dia mencari pasangan. Ya. Pasangan yang bukan cuma untuk main-main, karena mungkin secara usia dia cukup matang, mungkin juga dilihat kamu juga cukup matang, secara karir juga sangat baik, sangat-sangat baik aku lihat di sini. Jadi dia memang bukan tipikal orang yang suka main-main dalam hubungan cinta, apalagi dia cinta banget sama kamu. Ada the world, ada page of cups ya teman-teman. Jadi kalau kamu tidak siap dengan hubungan yang serius, lebih baik mundur. Karena nih orangnya sangat tegas, meskipun dia cinta banget sama kamu nih teman-teman, cinta banget dia sama pasangannya dia, tapi orangnya sangat tegas. Kalau dia merasakan ada hal-hal yang nggak beres dari orang-orang yang dia sayangi ya, dia akan setegas itu untuk meninggalkan kamu, temannya dia, sahabatnya dia, keluarganya dia, kalau dia merasakan ada hal-hal yang nggak beres lah dari orang-orang yang dia sayangi ini. Karena dia belajar dari pengalaman, dia tidak mau kecewa lagi ya teman-teman ya. Dia setegas itu sama kebahagiaannya dia. Kalau kamu nggak bisa serius, kalau kamu cuma mau bersenang-senang dalam hubungan cinta, ya lebih baik mundur ya. Karena dia setegas itu, setega itu dia meninggalkan kamu. Kalau kamu nanti dia merasakan ada sesuatu yang memang, sesuatu yang hal-hal yang membuat dia tidak bahagia lagi dalam hubungan ini, dia akan setega itu ya. Oke, ciri-ciri tambahan dia, pujaan hatimu yang baru, pilihan kedua. Ciri-ciri tambahannya dia, pujaan hatimu yang baru, yang mau masuk ini ya, cinta barumu, pilihan kedua. Gelang warna putih. Ambil yang resonate saja teman-teman ya, nggak resonate tinggalkan. Jangan dipaksakan, jangan dibawa perasaan. Oke, sekalian, inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Sebelum kamu bersatu atau bertemu sama orang ini, ya berdamai dengan keadaan dulu ya teman-teman ya. Usahakan itu, bertekadlah minimal. Oke, ada spiritual dan supranatural. Ini ada validasi ya. Cinta barumu ini dia mengerti tentang spiritual. Intuisinya dia sangat tajam. Bahkan mungkin ada yang mengerti supranatural ya. Mungkin dia dapatkan dari keluarganya dia gitu ya teman-teman ya, mengerti tentang spiritual dan supernatural. Religius, ini validasi lagi, pasangan kamu ini orangnya religius.
kedekatannya dia terhadap pencipta itu sangat dekat, sangat percaya. Ada rambut hitam, ada berisi, tubuhnya mungkin sedikit berisi. Dia orangnya perhatian banget teman-teman sama orang-orang yang dia sayangi, ya, termasuk sama kamu. Ada mobil, mobilnya terbalik ya. Mobil ya, dia kemana-mana kalau beraktivitas mungkin lebih nyaman pakai mobil ya teman-teman ya. Apalagi dia di sini ada high class. Mungkin dia kan punya posisi dan jabatan yang sangat baik gitu ya. Jadi pertemanannya dia cukup high class. Di lingkungan pekerjaannya juga termasuk high class. Jadi ya mungkin meskipun dia tipikal orang yang sangat sederhana gaya hidupnya, tapi ya kadang-kadang butuh lah ya menghargai diri sendiri kadang-kadang, atau mungkin ada unsur pekerjaan di situ, mungkin unsur pergaulan di situ yang kadang-kadang dia lakukan, kadang-kadang saja. Meskipun dia lebih suka kesederhanaan, lebih suka alam, lebih suka menyendiri gitu. Di sini membaca ya, dia suka membaca ya. Di sini ada huruf F, E, ada C, ada N, ada O, ada Q, U, ada D, ada X, ada R, ada V, ada I, ada H, dan ada G. Teman-teman, sejujurnya aku merasakan di sini ada X ya, 1 ya. Untuk sedikit dari kamu, aku merasakan energi kamu pernah punya hubungan spesial sama orang ini. Dia kembali lagi dengan versi terbaik dirinya. Sedikit dari kamu, cinta barumu ini datang lagi dengan versi terbaik dirinya dia, ya, berjanji dengan komitmennya dia jauh lebih serius, jauh lebih setia dibandingkan sebelumnya, memperbaiki hubungan kamu sama dia. Ini aku merasakan ada sedikit, ini orang yang pernah dekat sama kamu, mungkin pendekatan atau mungkin kamu pernah punya hubungan cinta sama orang ini dan dia datang lagi. Ya, mungkin semesta mengizinkan kalian untuk bersatu karena kamu berubah, dia sudah berubah. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, semoga cocok pilihan kedua. Ambil yang resonate-nya saja. Didoakan segala hal yang positifnya ya. Bye-bye.